Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep manajemen bisnis syariah. Untuk selanjutnya, yang pertama kita harus tahu dulu tentang variabel antara manajemen bisnis dan syariah. Untuk yang pertama tentang manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen itu memiliki arti mengatur, mengelola, dan mengendalikan dan memimpin. Di sini ada beberapa pakar yang mengartikan manajemen itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu Terry menyebutkan bahwa manajemen ialah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Terus yang kedua yaitu Mary Parker, dia mengungkapkan bahwa manajemen itu sebagai suatu seni ya. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Itu yang dikatakan oleh Mary Parker. Terus yang ketiga yaitu John. Dia mengungkapkan bahwa proses dalam pemberian arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan. Terus yang terakhir oleh James, dia mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk lanjut kepada variabel yang kedua yaitu bisnis. Apa sih itu bisnis? Bisnis ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu business, berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk di sini mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di sini yang disebutkan oleh Prof. Ewan ya, bisnis ialah suatu perusahaan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual kembali ke pasar atau pemberian harga dalam setiap barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan. Menurut MC, bisnis merupakan suatu pertukaran barang, jasa, ataupun uang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terus yang terakhir yang terakhir oleh Toko William, dia mengatakan bahwa bisnis ialah suatu kegiatan yang menghubungkan dengan produksi, distribusi barang dan jasa yang bisa diskualifikasi dalam kegiatan-kegiatan bisnis. Terus di sini syariah itu berkenaan dengan hukum Islam atau disebut dengan nilai-nilai Islam atau norma ya. Dalam manajemen bisnis merupakan suatu proses perencanaan hingga pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan memaksimalkan hasil yang didapat. Bagaimana dengan manajemen bisnis syariah? Ini adalah kolerasi atau hubungan pada variabel pertama, kedua, dan ketiga, bahwa manajemen bisnis syariah adalah suatu pengelolaan yang memperoleh hasil optimal yang
bermuara pada pencarian keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau misal suatu kegiatan usaha yang berprinsip ajaran syariat, ajaran agama Islam. Di sini ada landasan pokok landasan pokok manajemen bisnis syariah itu ada 3. Yang pertama yaitu akidah dan iman. Dalam menjalankan bisnis yang syariah, seseorang harus memiliki akidah yang baik dan benar dengan sesuai dengan perintah Allah. Dan orang tersebut juga harus memiliki iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan yang terbaik kepada dirinya, dan Allah juga selalu melihat apa yang kita kerjakan. Maka dari itu dalam berbisnis syariah, kejujuran juga yang diutamakan. Terus yang kedua yaitu syariah. Syariah di sini dibutuhkan sebagai landasan pokok karena seorang pembisnis yang sukses juga harus memiliki syariat atau tahu mengenai syariat Islam yang baik dan benar. Maka di sini seorang pembisnis dalam manajemen syariah bukan hanya harus menguasai ilmu ekonomi saja, tetapi juga harus menguasai ilmu agama. Terus yang terakhir yaitu akhlak. Mengapa landasan dasar manajemen bisnis syariah adalah akhlak? Karena Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada umatnya dalam berbisnis dengan jujur, sabar, dan tidak seenaknya kepada pegawai. Maka dari itu, mengapa landasan dasar manajemen bisnis syariah adalah akhlak? Karena dalam bisnis syariah kita harus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis. Terus di sini di dalam manajemen itu terdapat 4 fungsi standar manajemen ya. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Di sini di dalam manajemen syariah di sini ada prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis. Yang pertama yaitu pembiayaan prinsip bagi hasil yang disebut dengan mudharabah. Yang kedua pembiayaan berlandasan prinsip penyertaan modal yang disebut dengan musyarakah. Yang ketiga prinsip penjual beli barang dengan memperoleh keuntungan disebut dengan murabahah. Yang keempat yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa yang murni tanpa pilihan yang disebut dengan ijarah. Yang terakhir yaitu pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain disebut dengan ijarah waktina. Terus yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu perbedaan antara manajemen bisnis syariah dengan manajemen bisnis konvensional. Di sini saya membuat tabel tentang bagaimana sih dalam proses dalam berbisnis yang syariah dan juga bisnis konvensional. Ini yang pertama yaitu kegiatan ekonomi diorientasikan untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ini dalam bisnis yang syariah. Kalau bisnis yang konvensional yaitu memotivasi dalam kegiatan berbisnis didasari oleh keinginan dunia tanpa memperhatikan akhirat. Terus yang kedua dalam bisnis syariah yaitu memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan bisnis yang halal dan haram, entah dari modal, terus proses dalam bisnisnya, terus pengelolaannya, juga dalam jual belinya. Terus di dalam bisnis konvensional yaitu proses pemasaran bisnis konvensional menghalalkan segala cara yang terpenting mendapatkan keuntungan yang besar, itu yang konvensional. Terus yang bisnis syariah yang
terakhir yaitu proses bisnis syariah selalu didahului oleh akad perjanjiannya. Kalau di dalam bisnis konvensional yaitu proses konvensional tidak selalu didahului akad perjanjian dalam bisnisnya. Terus yang terakhir yaitu bisnis secara syar'i dalam implementasinya. Kalau bisnis konvensional proses pemasarannya bisnis konvensional dengan cara menghalalkan segala cara ya. Intinya dalam perbedaan dalam bisnis syariah dan konvensional ini, kalau bisnis syariah itu mengarah kepada maslahat. Mungkin dari teman-teman ada tambahan tentang perbedaan tentang bisnis syariah dan manajemen bisnis konvensional, mungkin bisa ditambahkan di dalam komentar di bawah ini. Ya, hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.